kedua, digital infrastructure yang ada, sebenarnya kita itu listriknya surplus, dan kemudian ada potensi yang bisa kita serap untuk data center kita. Ini soal cerita SDM unggul, dan kami menyebut sebagai new economy untuk membuka market dan kesempatan baru, ada green, blue, dan digital. Ganjar buka rahasia diskusi dengan Sri Mulyani, kunci pertumbuhan ekonomi RI 7% terkuat, makin nyata menke terbaik Asia Pasifik gabung TPN Ganjar Mahfud. Itu namanya Sri Mulyani juga loh. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa ia pernah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai strategi pertumbuhan ekonomi untuk membawa Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah atau yang sering disebut middle income trap. Pertemuan antara keduanya itu berlangsung sebelum pandemi COVID melanda, di mana Sri Mulyani meminta Ganjar untuk merumuskan strategi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7% per tahun. Mantan Gubernur Jateng 2 periode itu juga menjelaskan alasan dibalik target pertumbuhan ekonomi yang dibahasnya dengan Sri Mulyani adalah karena target itulah yang paling ideal untuk melepaskan Indonesia dari middle income trap. Berangkat dari pembicaraan dirinya dengan Sri Mulyani, Ganjar menetapkan target pertumbuhan ekonomi 7% dalam dokumen visi misinya bersama dengan calon wakil presidennya, Mahfud MD. Sosok berambut putih itu bahkan juga menyebutkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah pengusaha untuk membantu mewujudkan target ambisius itu. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya akan memberikan kepastian dan penegakan hukum yang jelas kepada para pengusaha. Target pertumbuhan ekonomi Ganjar ternyata juga tertuang dalam dokumen visi misinya bersama dengan Mahfud, tepatnya pada bab 3 yang berjudul Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah. Diketahui pada bab ini, pasangan Capres Ganjar dan Cawapres Mahfud MD berkomitmen untuk mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang memungkinkan roda perekonomian bergerak cepat, adil, dan merata, dengan mengutamakan pembangunan SDM yang unggul, produktif, dan berdaya guna bagi peningkatan nilai tambah perekonomian nasional. Lebih lanjut, dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun merupakan bagian dari strategi untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Keduanya juga berencana mencapai target pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi yang ramah lingkungan, serta menggenjot pertumbuhan industri manufaktur di kisaran 7,5 sampai 8%. Ganjar Mahfud juga optimistis bahwa pertumbuhan ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat proses industrialisasi dan investasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya hanya seputar diskusi antara Capres Ganjar dengan Sri Mulyani, kini diharapkan dapat terrealisasi jika Ganjar dan Mahfud terpilih dalam Pilpres 2024, sehingga bisa membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan mempersiapkan negara untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Pembahasan soal ekonomi dan saling bersinergi seperti inilah yang diharapkan masyarakat dari calon pemimpin bangsa. Hubungan Ganjar dan Sri Mulyani yang semakin erat menjadikan kita yakin jika Sri Mulyani akan merapat ke kubu Ganjar. Penting bagi Ganjar merangkul Sri Mulyani untuk membantu memetakan bagaimana ekonomi kita bisa menyentuh 7% untuk Indonesia emas di 2045 mendatang. Kita tahu bahwasanya Sri Mulyani pernah menjadi Menteri Keuangan terbaik Asia Pasifik. Luar biasa keren bukan? Harusnya beginilah sikap dari seorang pemimpin untuk kepentingan rakyat. Keberlanjutan, bersinergi, jangan malah dikomentari neoliberal. Seperti yang diungkapkan oleh Prabowo bahwa ada menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang mengasus azas neoliberal. Dan diduga-duga menteri neoliberal yang dimaksud adalah Sri Mulyani. Sebab Sri Mulyani pernah membatasi belanja alat tempur Prabowo yang menghabiskan dana sebesar triliunan rupiah dari total belanja barang semester 1 2023 yang sebesar 147,4 triliun atau tumbuh 2% dari periode yang sama yaitu 144,6 triliun. Kementerian Pertahanan mengucurkan dana 21,5 triliun untuk biaya pemeliharaan
pemeliharaan dan perawatan barang milik negara di matra darat, laut, dan udara, serta alutsista ataupun pelayanan kesehatan. Ya, beginilah capres yang tidak pantas dipilih. Untuk menarik simpati publik, Prabowo menjilat Jokowi dan memfitnah Menteri Jokowi dengan sebutan neoliberal, yang seperti ini memang tidak pantas untuk dipilih. Lebih baik Prabowo jadi pengusaha saja. Jika rugi, biar dia sendiri yang merasakan, bukan rakyat. Bagaimana menurut Anda? Selalu aku lihat, gimana itu selalu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib itu. Gue nggak sebut siapa namanya. Nggak boleh dong, nggak etis. Karena kan kita harus kompak. Tapi neolib gimana? Kadang-kadang coba-coba. Bapak Presiden gini-gini, intinya nggak usah gitu. Musuhan, strategi picik Wowo singkirkan Sri Mulyani. Dia jadi presiden, menteri secakap Sri Mul akan ditendang. Denny Siregar, gegara batasi belanja alutsista bekas. Rencana pengadaan alutsista itu nilainya memang fantastis. 1.760 triliun rupiah. Kemenhan ada di 137,3 triliun, kedua terbesar. Kita berharap tentu tidak hanya alutsista, tapi kebutuhan dan kesejahteraan dari prajurit akan semakin diperhatikan dan membantu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan ada menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang menganut azas neoliberal. Padahal kata dia, Jokowi adalah tipikal orang yang selalu berpihak pada rakyat kecil dalam setiap kebijakannya. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat memberikan paparan dalam Rakernas LDII Selasa 7 November. Namun, Prabowo yang kini hendak maju lagi di Pilpres 2024 itu ogah membocorkan siapa menteri yang ia maksud. Sementara itu, Prabowo juga membocorkan komunikasi menteri yang dia maksud kepada Jokowi. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Siregar lewat akun X pribadinya. Denny menyebut bahwa menteri neoliberal yang dimaksud adalah Sri Mulyani. Sebab Sri Mulyani membatasi belanja alat tempur Prabowo yang menghabiskan dana sebesar triliunan rupiah dari total belanja barang semester 1 2023 yang sebesar 147,4 triliun atau tumbuh 2% dari periode yang sama tahun lalu 144,6 triliun. Kementerian Pertahanan mengucurkan dana 21,5 triliun untuk biaya pemeliharaan dan perawatan barang milik negara BUMN di matra darat, laut, dan udara, serta alutsista maupun pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan tingginya belanja barang Kementerian Pertahanan merupakan konsekuensi dari kucuran belanja modal di institusi itu untuk memperoleh alat sistem pertahanan atau alutsista yang gencar dilakukan Menhan Prabowo. Melihat sikap Sri Mulyani yang seperti itu, Denny Siregar memprediksi bahwa ketika nanti Prabowo menjadi presiden, maka bisa jadi akan kehilangan sosok Sri Mulyani, alias Sri Mulyani akan ditendang. Seperti diketahui sebelumnya, Menke Sri Mulyani tertawa kecil saat menyinggung belanja pesawat jet tempur oleh salah satu baca pres yang menggunakan APBN. Sri Mulyani menyebut setiap tahun APBN mengalokasikan untuk banyak pos belanja pemerintah pusat dan daerah. Ada belanja pegawai, barang, dan jasa, hingga belanja modal. Ia menegaskan belanja-belanja tersebut diperoleh dari APBN dan menjadi aset negara. Oleh karena itu, Sri Mulyani berpesan kepada para anak buahnya agar selalu mengingat hal tersebut dalam setiap momen. Sri Mulyani mencontohkan ketika ada pertunjukan atau atraksi di HUT Indonesia setiap 17 Agustus. Itu semua adalah aset negara. Selain itu, ada pula jalan tol yang dibangun dari uang negara. Meski tak menyebut nama salah satu capres yang dimaksud, pembelian pesawat tempur dari uang APBN diperuntukkan untuk Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo. Ya gimana ya, saya selalu mendapatkan kesan bahwasannya Prabowo ini bukanlah presiden material. Nggak cocok jadi presiden. Nggak nampak juga niatnya untuk jadi seorang presiden yang elegan dan berkelas. Suka banget hambur-hamburkan APBN. Urusan mekanisme kenegaraan dia nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu. Empati terhadap sesama juga kurang. Masih terjebak dengan cetakan pemimpin era Orde Baru, di mana kekuasaan itu absolut bagaikan raja. Belum lagi adanya gap antara Prabowo dan orang-orang biasa, rakyat biasa. Jangankan dengan orang biasa, dengan sesama menteri aja dia menebar fitnah neoliberal. Ia juga tidak bisa mendekatkan dan mensejajarkan diri dengan rakyat jelata. Ia selalu menyebut-nyebut elit,
menandakan bahwa dianya juga merasa sebagai seorang elit. Gak pantas seorang elit dekat-dekat dan sejajar dengan rakyat kecil. Rakyat itu bagaikan supir dan pembantu di rumahnya. Mau hina ya hina saja, bodoh amat dengan perasaan orang lain. Ya beginilah capres yang harusnya nggak pantas dipilih. Untuk menarik simpati publik, ia menjilat Jokowi dan memfitnah Menteri Jokowi dengan sebutan neoliberal. Yang seperti ini memang tidak pantas untuk dipilih. Bagaimana menurut Anda?